Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita subuh ini kelanjutan daripada apa yang telah kita sampaikan subuh Jumat yang lalu. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Belum selesai ketika itu ayat yang ke-97 dan 98. Berarti kita sambung sampai 3 ayat atau 4 ayat lagi, karena masih bertali. Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat ke-99, 100 dan seterusnya. Halaman 348. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalu. Sampai di situ. Hatta hingga idza jaa, apabila datang, ahadahum, kepada salah seorang mereka, al-mautu, kematian, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku hidup ke dunia, la'alli, agar supaya dapat aku, atau mudah-mudahan aku, semoga aku, a'malu salihah, aku bisa beramal saleh, fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya itu adalah kalimah, suatu ucapan yang dia mengatakannya begitu saja. Wa mi waraihim, dan di hadapan mereka sudah ada barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai saat hari mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali. Fa idza nufikha fis sur, maka apabila nufikha, ditiup, as-sur, sangkakala atau trompet, fala ansaba bainahum, maka la ansaba, tidak ada ansab, pertalian nasab di antara mereka, yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak pula saling bertanya satu sama lain. Demikian kira-kira terjemah. Keringkasan kaji kita yang lampau adalah, pertama, setan telah bersumpah dengan keperkasaan dan kemuliaan Allah di hadapan Allah, agar dia diberi peluang, diberi kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, dan itu Allah kabulkan. Satu. Yang kedua, dia akan terus berusaha menyesatkan, menggelincirkan, memalingkan
menipu, memperdaya anak cucu Adam dengan segala macam cara. Dia akan datang dari depan, dari belakang, kanan dan kiri, dari segenap posisi, dan dia akan hadir di mana dan kapanpun, sedang apapun kita. Sampai-sampai di detik-detik kematian pun dia akan datang. Di situlah kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dengan bunyinya wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdur. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ayyahdurun, daripada kedatangan mereka. Menurut penjelasan kitab syarah Sunan Tirmizi itu Tuhfatul Awazi, juga diulas dalam kitab Aunul Ma'bud syarah daripada Abu Daud, bahwa di saat seseorang akan mati pun setan mengomando, iblis mengomando kepada anggota-anggotanya, ini kesempatan terakhir. Itulah kedatangan terakhir mereka untuk menggagalkan orang menggapai husnul khatimah. Nah, sekarang pagi ini kita lanjutkan. Hatta hingga datanglah ja'a kepada ahadahum, salah seorang mereka. Hum di sini adalah orang-orang kafir. Itu al-kafir awil asi, orang-orang kafir atau ahli maksiat, orang yang suka melalaikan kewajibannya kepada Allah sampai berlanjut dan melarut hingga datang kepada mereka kematian. Mereka masih dalam keadaan kafir atau masih dalam keadaan berbuat zalim, berbuat aneka macam maksiat, melalaikan kewajiban-kewajiban mereka selaku hamba Allah sampai detik-detik kematian. Hatta idza ja'ahu, hingga datang kepada ahada, salah seorang hum mereka. Mereka ini ya, kafir, ahli maksiat, zalim, orang fasik, orang yang sewenang-wenang, orang yang sombong, pokoknya segala macam lah, yang mana mereka melalaikan, melengahkan atau mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang mereka itu al-mautu, kematian, dan di saat itu mereka telah melihat kehadiran para malaikat-malaikat, bahwa seseorang di detik-detik kematiannya dia melihat kedatangan malakul maut. Bahkan bukan hanya malakul maut, malaikat-malaikat yang datang sebelum malakul maut pun mereka dapat melihat. Yang tidak dapat melihat adalah kita yang ada di sekitar itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Malaikat-malaikat kami sangat dekat. Sangat dekat sekali, bahkan lebih dekat daripada kamu yang ada di situ kepada orang yang akan mati. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak dapat melihat. Yang dapat melihat adalah orang yang akan mati itu saja. Nah, datang kepada salah seorang mereka al-mautu, matian itu. Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni. Irji', kembalikanlah aku. Artinya kembalikan aku hidup di dunia. Ada 3 pemahaman makna irji' ini. Pertama, ini namanya untuk tikrar, pengulangan. Sehingga sebenarnya kalimatnya irji'ni, 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 dipakai waw, irji'uni. Itu menunjukkan mengulang-ulang. Itu betul-betul mereka mengharap sangat, memohon dengan sungguh-sungguh agar dia atau agar mereka dikembalikan hidup ke dunia.
dikembalikan ruh ke dalam jasad oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengeluarkan ruh, mencabut ruh, dan oleh malaikat-malaikat yang membawa ruh itu. Jadi irji' ni. Maka maknanya di sini irji'u ni kembalikan aku. Kembalikan aku, kembalikan aku. Andai didengarlah oleh orang yang hidup dan orang yang berada di sekitar orang yang sedang mengalami sakar itu, barangkali mereka akan pingsan. Tidak ada semangat untuk keduniawian, karena mereka mendengar jeritan seperti itu. Yang berkata itu bukan mulutnya lagi, tapi yang berkata adalah ruh yang diambil, ruh yang diambil, ruh yang dicabut. Ruh itu yang bilang, kembalikan aku. Jadi ruh bilang kembalikan aku ke jasad. Karena mana irji' itu rujuk, kembali ke asal. Kembalikan aku ke jasad. Irji'. Itu pemahaman pertama. Yang kedua, irji'u ni, waw itu kan jamak. Maknanya ya Allah, perintahkan lagi, mohon diperintahkan lagi kepada mereka para malaikat itu, agar supaya mereka mengembalikan aku ke dalam jasadku sehingga aku bisa hidup. Waw itu jamak. Kembalikan olehmu atau kembalikan oleh mereka aku ini. Dia minta kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, mohon diperintahkan malaikat-malaikat yang telah Engkau tugaskan mengeluarkan aku, mencabut aku daripada jasadku, dan malaikat-malaikat yang membawa ruhku ini agar mereka mengembalikan aku ke dalam jasadku sehingga aku bisa hidup lagi. Bisa hidup lagi. Yang kedua. Yang ketiga namanya lita'zim. Apa lita'zim? Ia menunjukkan kepada kalimat pengagungan. Apa pengagungan? Dengan lafaz itu maknanya adalah irju'uni, mengagungkan Allah. Ya Allah, kembalikanlah aku hidup ke dunia. Jadi waw itu menunjukkan kebesaran, keagungan. Kenapa begitu? Ya panjang pula jelas penjelasannya. 3 itu makna. Dalam beberapa kitab tafsir, salah satunya saya lihat dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Syinkiti, dan kitab Profesor Dr. Wahbah Zuhail, kitab Tafsir Al-Munir, dan juga yang saya bawa ini, ada di lima keadaan, di 5 waktu, di mana orang-orang termasuk kita meminta supaya dikembalikan hidup. Kita juga, tergantung kitanya. Pertama, indal ihtidar, sewaktu kedatangan para malaikat-malaikat untuk bertugas mengambil ruh. Ihtidar itu kedatangan malaikat hadir. Saat-saat proses orang akan mengalami pencabutan nyawa, minta dikembalikan untuk hidup. Kemudian yang kedua, ketika nusyur, wahin dan nusyur, ketika mereka dihimpun, dihidupkan kembali, kemudian mereka dikumpulkan. Maka ketika itu juga mereka minta kembali. Rabbana absarna, sami'na farji'na, na'mal salihan. Tadi dibaca oleh Ustaz Imam kita ayat. Yang ketiga, ketika hisab, ketika disidang, ketika diadili, ketika dihisab, ketika itu juga mereka minta kembali dalam beberapa ayat yang tidak kita sebutkan ayat satu-satu.
Yang keempat, ketika mereka diperlihatkan mereka ke neraka, diperlihatkan kepada mereka dan mereka melihat neraka. Maka ketika itu juga mereka minta kembali hidup. Dan terakhir ketika mereka berada di dalam neraka. Permintaan mereka ini minta kembali hidup, alasannya sama semua, untuk bisa beramal saleh. Tidak ada alasan lain. Melihat anak-anak, melihat cucu, melihat keluarga, atau sekedar tamasa jalan-jalan setiap petang Kamis, malam Jumat, bagaimana keadaan orang di kampung. Alasan orang kembalinya satu, untuk bisa beramal saleh. Tidak ada yang kembali. Apakah permintaan itu dikabulkan? Ya jelas tidak. Apapun alasannya. Di sini la'alli a'malu salihah. La'alli itu maknakan taraji. Taraji itu harapan. La'alla itu la'alla semoga, mudah-mudahan, la'alli mudah-mudahan aku, semoga aku. Namanya taraji, harapan. Menurut kaedah kebahasaan kalimat ini, kalau la'alli mudah-mudahan aku, semoga aku, tidak pula dia yakin akan beramal saleh. Mudah-mudahan, semoga dengan dikembalikannya aku hidup ke dunia, aku bisa beramal saleh. Tidak pula dia meyakinkan dia akan beramal saleh. Itu dari segi bahasanya. Karena kalimat la'alla, la'alla itu kan maknanya mudah-mudahan, semoga. Harapan. Satu saat nanti la'alla itu berubah maknanya jadi supaya aku, agar aku bisa beramal saleh. Di dua itu terpakai maknanya. Jadi ilat atau alasan kenapa mereka minta kembali hidup, dikembalikan ruh ke jasad. Ilatnya itu untuk bisa beramal saleh. Bahkan surat ayat ini tertuju kepada orang mukmin, itu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau ayat itu surah Al-Munafiqun diarahkan kepada orang beriman. Jadi orang beriman sekalipun ketika datang kepada mereka kematian dekat ajalnya, mereka minta tunda. Bukan minta kembali, minta tunda. Sebab makna laula akhartani itu minta tunda. Akhara, mengundurkan, menunda, mengakhirkan barang sedikit waktu. Karena masih ada yang ingin diperbuatnya, dilakukannya, yaitu bersedekah. Nah, khusus mengenai sedekah ini kenapa perkataan orang mukmin ketika untuk bersedekah, tidak untuk yang lain. Misalnya untuk salat, untuk puasa, untuk haji, untuk umrah, untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tidak, alasannya untuk fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Karena ketika itu orang-orang termasuk kita sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa rupanya harta itu yang milik kita sebenarnya adalah yang telah diinfakkan, disedekahkan. Ketika itu baru sadar, sesadar-sadarnya bahwa harta yang selama ini dicarinya, dikumpulkannya, disimpan-simpannya,
menghabiskan waktu siang dan malam, berlelah-lelah, berjeri-jeri. Rupanya bukan untuk dia. Untuk yang ditinggalkan. Maka ketika itu dia meminta, aku akan bersedekah. Akan bersedekah. Dan kita kan sudah sering dengar daripada guru-guru kita, yatba'ul maita thalatha, yang mengiringi, yang mengikuti mayit itu ke kuburnya ada 3. Kan sudah sering kita dengar, ada 3. Fayarji'us nani, 2 kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, tinggal 1. 2 kembali, tinggal 1. Yatba'uhu ahluhu, dia akan diiringi, diikuti oleh keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka setelah dia sampai di kubur, kembalilah keluarganya. Setelah dibandamnya awak ke dalam lahat, kembali bumi, ditimbun, kemudian ditutup, ditimbun, dia kembali. Dan itu sudah paham tuh. Wa maluhu, juga hartanya kembali. Harta kembali. Wa yabqa amalu, dan tinggallah amalnya ini. Ini kan hadis Bukhari ini. Berarti yang hartanya adalah apa yang telah diberikannya. Ketika orang mendekati kematian, orang mukmin tuh, ketika orang mukmin mendekati kematian dan telah nampak kehadiran para malaikat serta malakul maut pun sudah mulai menampakkan diri. Nah, ketika itu dia rupanya tidak membantu ini. Ketika itu dia minta tangguh barang sejenak untuk bersedekah. Karena sedekah itu menemani orang di kuburnya. Sedekah ikut membela orang di kuburnya. Nanti bisa dilihat kitab Ahwalul Kubur. Juga memberikan cahaya di kuburnya. Di samping menemani juga sebagai pembela di kuburnya. Pembela di kubur. Ini saya bawakan cuplikan hadis, cuplikan dalam kitab Ahwalul Kubur. Saya ambilkan satu kopiannya supaya jangan tebal. Disebutkan daripada Ata bin Yasar. Qala idza wudi'a al-maitu fi lahdihi fa awwalu syai'in ya'tihi amaluhu. Apabila diletakkan mayit di lahatnya, di lahat, maka yang pertama kali datang kepadanya amalnya. Fa awwalu syai'in, yang mula sekali datang, ya'tihi, yang mengunjunginya, yang datang kepadanya adalah amalnya. Maka lalu yadribu fakhzahu, maka si amal tadi dalam berbentuk sosok memukul paha kirinya. Yaqul ana amaluka, hei, saya ini amalanmu. Dipukulnya, saya ini amalanmu. Ana amaluka. Lalu si mayit tadi berkata, fayaqul fa aina ahli, mana keluargaku? Di mana keluargaku? Wa waladi, dan anak-anakku. Wa ashirati, dan teman-teman sepergaulanku atau keluarga besarku. Wa ma khawalani Allah,
Dan harta-harta yang telah Allah anugerahkan kepadaku di dunia mana? Tidak ada di sini. Fayaqul, maka si amal tadi bilang, tarakta ahlaka waladaka wa ashirataka wa ma khawalaka Allah wa ra'a zahrika. Kan sudah engkau tinggalkan. Engkau tinggalkan keluargamu, anakmu, teman-temanmu, atau keluarga besarmu, dan apa khawala, apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia, kau tinggalkan wara'a zahrika, di belakang punggungmu kan. Falam yadkhul, dan tidak ada satupun yang masuk maka bersamamu qabraka, ke dalam kuburmu ini, ghairi, selain aku, kata amalnya. Tidak ada yang masuk ke kubur ini bersamamu, ghairi, selain aku, hanya aku temanmu. Fayaqul, maka ketika itu dia berkata, ya laitani. Nah, ini berangan. Ya laitani, wahai laita, ya laita, wahai sekiranya, andaikan, jikalau aku lebih mementingkan, lebih mengutamakan engkau wahai amal ala ahli wa waladi wa ashirati, lebih aku pentingkan engkau dulu atas dunia daripada anakku, keluargaku, dan teman-temanku seterusnya, dan daripada apa saja yang telah Allah berikan kepadaku. Tentu juga mereka bisa tentu juga aku tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Karena baru aku sadar yang masuk mendampingiku adalah engkau saja. Tengok kitab yang sudah saya terangkan tadi. Ini tidak hadis, tapi ini saripati daripada ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat yang telah disampaikan, yang telah disebutkan daripada Atta. Kira-kira begitu. Ini kembali kita kata tadi, kenapa orang detik-detik kematian, orang mukmin di detik kematian, laula akhartani, kan surah Al-Munafiqun ya. Al-Munafiqun ayat ke-10. Laula akhartani, kenapa tidak diberi tunda, diberi tangguh, diundurkan agak sedikit saja ajalku supaya aku bisa bersedekah. Itu dia. Karena harta kita yang sebenarnya adalah wama anfaqta, apa yang telah engkau infakkan. Fa amdaita, lalu engkau habiskan hartamu untuk engkau infakkan, itu hartamu. Sementara yang engkau tinggalkan belum pasti hartamu, belum pasti hartamu. Ini kembali kita kepada kaji tadi, bahwa alasan orang untuk minta kembali, satu alasan untuk bisa beramal saleh. Bahkan kita dalam neraka pun mereka alasannya sama. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Bersorak, berteriak dalam neraka. Apa sorakan, apa teriakan mereka di dalam neraka? Dalam Quran surat Fatir ayat 37 itu. Wahum yastarikhuna fiha. Teriak selantang-lantangnya, sekeras-kerasnya. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, na'mal salihan, supaya kami bisa beramal saleh. Berarti begitu pokok, penting amal saleh ini diperhatikan, jangan diabaikan. Jangan sampai terlelaikan ini lantaran yang lain. Di neraka. Kalau ayat yang dibaca oleh Ustadz Imam kita tadi, kullama aradu ayakhruju minha, itu bukan untuk kembali ke dunia. Tapi setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dari jurang-jurang neraka, menggapai ke atas, dikembalikan lagi. U'idu fiha, bukan ke dunia. Kan ayat tadi surat Sajdah ya, kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, setiap kali ke atas. Bahkan dalam salah satu tafsiran kita baca
Surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yaumaidin khasyiyah, amilatun nasibah. Amilah ini, amilah nasibah. Amilah dia berusaha bekerja, nasibah berusaha payah. Jadi ada yang menafsirkan begini, di neraka mereka berusaha terus, lelah letih untuk terus menggapai ke atas. Kira-kira sudah dibiarkan ke atas, dikembalikan lagi. U'idu fiha, u'idu fiha. Ini bukan minta keluar kembali ke dunia, tapi minta keluar dari neraka. Sementara ayat ini surat Fatir mengatakan, surat Fatir surat ke-35 ayat 37, alasannya Rabbana akhrijna na'mal salihan. Aman. Fatir, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ke dunia, supaya kami di dunia nanti bisa beramal saleh. Ini tidak ada alasan lain. Jadi kalau kaji nang kita dengar-dengar menurut pendapat ambo, inyo pulang untuk mencari apa? Mencari keluarga, mencari keadaan rumah, balah karena keadaannya pulang hanya sekali sepakan atau sekali bara pulang. Iko entah yo tidak, tapi yang pasti iko. Kalau bisa jalan-jalan pulang Nabi Muhammad lah nampak pulang mencari umatnya kan. Kalau yo jalan pulang, kurang kali itu rumah ketimbui dia orang buat sinetron. Roh pulang ke rumah, kemudian penasaran dia, karena di dangano bininya atau lakinya kawin. Lalu gentayangan mencari siapa, menggaduh bini atau laki, gentayangan, basuhnya orang pembalas dendam. Jadi itu bernamalah roh penasaran, roh gentayangan, roh balas dendam. Itu kan cerita di sinetron. Jadi yang pasti ini pulang patang kami segala macam belum pasti. Itu pun oleh sebagian ulama terkekeh-kekeh saja mereka menjawabnya. Yang pasti untuk beramal saleh. Kalau sempat jalan-jalan berarti lah aman sebenarnya. Padahal ada orang yang dipenjara di nerakanya, di kuburnya, di penjara, disiksa, ditahan, tidak bebas. Yang bebas-bebas itu adalah mereka berkunjung sesama mereka, bahkan ke surga mereka berkunjung, bukan ke dunia. Orang-orang mati syahid itu disilakan berkunjung ke surga, jalan-jalan di taman-taman surga. Nanti kembali ke dalam tumbuluk-tumbuluk burung-burung surga menjelang hari kiamat. Jadi bukan ke dunia, untuk apa mereka jalan-jalan ke dunia? Mereka ke surga. Dengan catatan orang yang mati syahid itu bukan berhutang. Sebab kalau orang mati syahid pun kalau dia berhutang, dia tertahan di pintu surga. Dulu bayar hutang. Orang kalau mati syahid dia berhutang, dia tertahan di pintu surga sampai hutangnya dibayar. Bagaimana kalau yang tidak mati syahid? Yang mati syahid saja tertahan di pintu surga. Bagaimana kalau yang? Untuk itu saya anjurkan siapa yang berhutang lunasi. Bukan berarti saya minta utang. Nanti mu'allaqah. Mu'allaqah itu ruhnya terkatung-katung di alam sana. Persoalannya belum jelas ujung pangkalnya. Jadi mu'allaqah bidaini hatta yuqda andaini. Terkatung dan tersangkut dengan hutang sampai dibayar hutang. Pun kalau kita kasihan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, ternyata dia meninggalkan hutang, bayar itu. Itu khidmat kita. Kalau ada orang tua kita yang meninggal wafat, berhutang dia ke sana kemari gara-gara kita, untuk kita. Atau digadaikannya sawah. Kalau kita anak yang berbakti, tebusi sawah itu. Tebusi sawah. Karena selama itu dia terkatung-katung. Saya semenjak mempelajari itu dengan guru-guru dan membaca kitab-kitabnya itu, baru saya sadar bahwa pentingnya menebusi sawah yang tergadai atas nama orang tua. Orang tua saya pengulu, jadi dia yang menangani. Ini pengulu, dia yang menangani. Walaupun itu bukan untuk kepentingannya, untuk kepentingan karena
kemerdekaan, tapi nyono tangani. Kan dek nyono tangani itu terkatung-katung. Misal kita menipus. Kenapa? Yang bisa bebas jalan-jalan itu bertamasa kemana-mana, ya orang yang bebas sangkut pautnya dengan duniawi. Makanya Nabi SAW menyimpang kita sedikit. Nabi SAW ketika akan salat jenazah dia tanya dulu, alaihi dain, apakah si mati si jenazah ini berutang? Kalau berutang kalian salatkan saja. Salatkan saja. Bukan tidak disalatkan, salatkan saja. Itu suatu gertakan ancaman dari Nabi, pertakut. Beliau tidak mau mensalatkan, kan gertakan. Bukan tidak disalatkan. Kenapa? Supaya jangan mudah-mudah berutang. Sebab yang mudah itu berutang meminjam, tapi membayar atau pada kecil orang meminta utang atau pada berutang. Awak ni katain, awak ni ceringi. Awak minta utang, tapi awak lonan, awak dibelanci. Susah. Jadi kalau kita termasuk orang yang yakin kepada alam barzah, alam di balik kematian, ya. Kalau kita termasuk anak yang baik, anak yang berbakti, tebusi. Itu kaji itu. Kaji itu ndak omong-omong, itu kaji. Balik kita kasih baca balik. Karena waktu itu hampir habis. Kita balik. Jadi irji'uni la'alli a'malu salihah, la'alli, mudah-mudahan aku, semoga aku, atau kita pakai tafsir yang kedua, agar supaya aku bisa beramal salih. Itu katanya begitu, dengan alasan kalau dia dikembalikan ke dunia dia bisa beramal salih. Enggak, di sini dijawab oleh Allah, kalla. Orang terjemahkan bahasa kita kalla, no way. Tidak ada jalan. Sekali-kali tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Untuk kembali kamu hidup lagi, pertama tidak ada boleh. Itu satu. Sebab perjalanan kita semenjak ditakdirkan kita menjadi manusia, itu perjalanan tidak bisa kembali. Berhenti pun tidak. Jangankan kembali, berhenti pun tidak. Yang berhenti kita hidup di dunia, tapi perjalanan kita tidak berhenti. Semenjak ditakdirkan kita menjadi manusia dan dimasukkan roh ke jasad, semenjak itu bermulailah perjalanan panjang kita menuju akhirat. Itulah perjalanan yang akan surut lagi. Jadi bagaimanapun kita orang tua-tua berandai supaya muda lagi, tidak bisa. Bahwa dalam dua hal orang tua itu ingin jadi muda. Pertama, setentang harta. Kedua, tentang dunia. Jadi hati orang tua itu menjadi muda ketika nyoba itu. Perjalanan tidak berkelakang. Tidak berhenti pun tidak. Sebagaimana tidak bisanya kita yang sudah besar-besar ini masuk rahim ibu. Itu kalau keluar kan tidak bisa masuk rahim ibu. Begitu juga nanti. Kurang kalau tiba di seberang kematian tidak bisa kembali dunia. Boleh. Itu satu. Yang kedua, andai sekiranya mereka dikembalikan hidup lagi bisa bermasalah, katanya. Dijawab oleh Allah dalam ayat lain. Surah Al-An'am. Law ruddu la'adu limanuhu anhu. Al-An'am surat ke-6 ayat 28. Seandainya jika mereka nurudu dikembalikan hidup ke dunia sesuai dengan permintaan mereka, nyuka balik ke kerajunan dulu. Sebab dunia itu memukau dan memikau. Janji bukan tak. Manusia itu kan suka lupa dengan janjinya. Manusia itu setiap berjanji mungkin janji. Balik. Jadi Allah yang Maha tahu, jika Allah beri kesempatan peluang dia hidup lagi, la'adu, pasti dia kembali kepada hal yang dilarang. Ketika mereka dunia dulu, wa innahum lakazibun, mereka itu dusta saja, janji itu beramal.
Jadi andaikan Allah izinkan kembali lagi enggak. Kalau bahasanya anjing kalau biasa makan ciri, bagaimanapun kita rawat, kita jaga, kita bawa-bawa ni kasur kalau lapih. Kalau lapih ni balik makan ciri balik tu bahasa kasarnya. Nak kemungkinan kembali. Jadi dijawab, kalla. Kalian kabar masalah itu cerita kalian sih. Di samping memang tak bisa lagi kembali hidup. Andaikan kembali hidup, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Innaha sesungguhnya itu permintaan menjadi raja'ah, itu kembali ke dunia, suatu kalimat, suatu ucapan yang dia qail. Dia mengucapkannya begitu saja. Ucapannya belaka saja. Ucapan tersasak, ucapan ketakutan, ucapan yang tidak akan mereka lakukan kalau mereka kembali ke dunia. Kenapa? Kita penggal ayatnya sampai 2 menit. Wa min waraihim. Wara itu di belakang. Di belakang mereka ada barzah, tapi belakang maksudnya di depan. Karena di belakang kehidupan dunia adalah barzah. Jadi di hadapan mereka ada barzah. Barzah dinding pembatas, barzah penghalang. Nanti kita jemput kaji kosiko dia. Barzah, apa barzah? Satu alam, alam antara dunia dan akhirat. Alam antara rahim dengan barzah, dunia. Alam antara dunia dengan akhirat, barzah. Barzah ke alam. Dinamakan dengan barzah karena roh kalau sudah sampai di alam itu, dia terlinding, terhambat, terhalang untuk kembali hidup. Barzah, arti barzah itu penghambat. Dalam Al-Quran ada 3 kali disebut barzah. Di antaranya surah Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun la yabghiyat. Ada dinding pembatas penghalang sehingga dua air itu tidak ketemu. Air sungai dengan air laut tidak ketemu-ketemu. Barzah. Jadi bukan harus kita pahami dinding tembok. Tidak. Baik penghalang pembatas itu materi ataupun immateri. Baik nampak ataupun tidak nampak. Dalam surah Al-Furqan juga tersebut barzah juga. Barzah, jadi 3 kali. Jadi barzah di sini maksudnya adalah dikatakan alam di mana roh berada setelah kematian, dikatakan barzah karena roh yang sana sudah terdinding, terhambat, terhalang untuk kembali hidup. Ini saja sudah menjadi tolakan adanya roh gentayangan. Roh jadi-jadian. Harimau jadi-jadian. Kandiak jadi-jadian. Harimau itu memang jadi, kandiak memang jadi. Tapi tidak ada orang jadi kandiak. Kecil siap jadi orang jadi kandiak. Jadi kecil orang mengecil lah. Tak ada, dia sudah di barzah. Tidak ada roh yang namanya berkeliaran ke sana ke sini, lepas daripada tahanan malaikat. Tidak mungkin lepas daripada tahanan malaikat. Yang bisa lepas daripada tahanan itu dunia, karena dia pitih, jalan-jalan. Tapi kalau dalam barzah tidak ada yang lepas daripada tahanan dan tawanan pengawalan malaikat. Ini hebat nih bang. Sehingga dia jeblos ke dunia. Habislah nyoba malam di rumah bini 3 hari. Gara-gara segitu. Ila yaumiyatun sampai hari dibangkitkan. Kaji kita sampai situ karena hari lah lewat. Nanti insya-Allah panjang umur diberi kesempatan oleh Allah kita lanjutkan atau kita jemput lagi sedikit ujung ayat 100 ini di hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi keyakinan tentang apa yang disampaikan ini oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang hanyut larut dengan apa yang akan kita tinggalkan. Dan semoga kita termasuk orang yang berbenah, bersiap dan berbekal untuk menuju kematian yang pasti. Dan semua kita juga termasuk orang-orang yang mempunyai sesuatu yang akan membuat kita bahagia di alam sana. Amin. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.